Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ma'asyiral jamaah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Al-hadis atau kama qala. Sidang Jumat Masjid At-Taqwa di Dharma Lautan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan kualitas takwa kita. Kita perkuat akidah kita, kita perbanyak amal-amal soleh kita. Kita perbaiki ibadah-ibadah kita. Kita tingkatkan kemuliaan akhlak kita serta kita jalin erat ukhuwah dan silaturahmi kita dalam bingkai harapan kita agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentu di akhir Rabiul Awal ini masih terngiang dalam ingatan kita betapa banyak saudara-saudara kita yang mengadakan berbagai kegiatan yang intinya adalah memperingati Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam kesempatan yang barokah ini izinkan saya menyampaikan sebuah refleksi di akhir Rabiul Awal ini, di mana refleksi ini terinspirasi dari sebuah hadis Rasulullah, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta sunahku, kata Rasulullah, maka termasuk dia cinta kepadaku, dan orang yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, insyaallah akan bersama-sama aku, kata Rasulullah, ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, memahami hadis ini bisa diartikan secara induktif maupun deduktif. Ketika kita ingin dicintai Rasulullah, maka peganglah sunnahnya. Sebaliknya, ketika kita merasa mencintai Rasulullah, maka indikasinya adalah kita berpegang kepada sunnahnya. Dan kita yang pegang sunnah Rasulullah, berarti kita adalah cinta kepadanya, dengan harapan mudah-mudahan kita senantiasa dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pesan indah Allah di dalam surah Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, manakala merasa cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah. Maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, dan juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah yang maha pengampun dan maha penyayang. Nah, pertanyaan berikutnya jamaah sekalian, sudah sejauh manakah kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sunnah Rasulullah itu sangat-sangat kompleks, sangat komprehensif, dan sangat banyak sekali. Antara lain ada 7 sunnah yaumiyah, amaliyah yaumiyah, amalan-amalan sehari-hari, yang setidak-tidaknya 7 hal ini, 7 sunnah Rasulullah ini yang hendaknya kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama jamaah sekalian, mudawamatut taharah, yaitu continue di dalam berupaya untuk menjaga kesucian kita. Ada nadzafah, ada taharah, suci dalam kaitan kebersihan zahiriyah kita, lahiriah kita, jasmani kita, baik badan, pakaian, dan tempat kita, maupun taharah dalam arti suci secara batiniah kita, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa-jiwa kita, hati kita
dari amradul qulub, dari penyakit-penyakit hati. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka di sinilah Allah menegaskan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Konteksnya dengan kotoran dosa-dosa kita yang mengotori hati kita, maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks kesucian, kebersihan lahiriah kita, jasmaniah kita, maka bersihkan dengan cara kita menunaikan taharah sebagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, wabil khusus wudu yang kita lakukan insyaallah akan memancarkan cahaya dan akan memberikan turunan rahmat akan dari doa-doa para malaikat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah. Lalu amaliyah yaumih yang kedua adalah senantiasa beliau melakukan salat berjamaah. Dalam salat wajib tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Sampai kemudian beliau bersabda, salatul fardhi khairun min salatul jamaati khairun min salati fardhi. Ya, bi khamsi wa ishrina atau bi sab'i wa ishrina darajah. Jadi salat berjamaah jauh lebih utama daripada salat sendirian dengan selisih 25 wakila 27 kali lipat dibanding dengan salat sendirian. Salat berjamaah juga akan menjadikan syiar Islam yang mana kemudian izzul Islam wal muslimin akan terwujud yang bisa membuat orang-orang lain akan memperhitungkan komunitas kita, kinerja kita, kebersamaan kita yang kemudian tidak mudah untuk kemudian diremehkan oleh orang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang ketiga yaitu salatul lail atau qiyamul lail. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi kalau kita ingin diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakan sunnah Rasulullah yang ketiga ini, yaitu salatul lail, salat tahajud. Barang siapa yang salat di tengah malam atau sepertiga malam, qiyamul lail, salat tahajud, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, maka Allah akan mengangkat, akan membangkitkan, akan memunculkan aura-aura positif dalam kehidupan kita, membangkitkan tempat-tempat yang mulia dalam setiap kesempatan dan pekerjaan yang kita lakukan. Yang keempat jemaah sekalian, yang tidak kalah pentingnya adalah qiraatul Quran atau tilawah. Kulla yaum, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran adalah khairu ibadati ummati. Sebaik-baik ibadah sunnah umatku, kata Rasulullah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian wahai umatku adalah orang yang mempelajari, mengaji dan kemudian mempelajarkan, mengajarkan, mengamalkan Al-Quran kepada orang lain. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Bahkan Al-Quran yang menjadi daya komunikasi kita, daya agar kita kemudian selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kita dengan Al-Quran akan menjadi obat di dalam hati kita, mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan kita. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, dan kami Allah turunkan Al-Qur'an, tidak ada lain kecuali syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, akan menjadi obat dan sumber kasih sayang kepada seluruh kaum mukminin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima yaitu salatul duha. Salat duha minimal 2 rakaat. Seperti yang disebutkan dalam satu hadis, 360 sendi di dalam tubuh kita ini membutuhkan sedekah. Dan sedekah yang paling utama kata Rasulullah, sedekah badan kita adalah melalui salat duha. Beliau juga pernah menyampaikan dengan tegas kepada para sahabatnya, barang siapa yang ingin diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecukupan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan salat duha. Dan kita bayangkan betapa rizki ini jamaah sekalian bukan sekedar materi, melainkan keselamatan, kecukupan, kebahagiaan dan ketentraman batin. Ini merupakan rizki yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan ini kita harapkan senantiasa terjaga di dalam hidup kita. Tentu dengan cara kita antara lain melakukan salat duha setiap paginya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, lalu yang keenam yaitu siyamu yaumul khamis wa yaumil isnain, ya, puasa hari Senin dan Kamis. Di mana hari Senin ini kata Rasulullah, saya senang puasa hari Senin karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Sedangkan hari Kamis ketika Rasulullah bersabda, kenapa puasa hari Kamis? Karena hari Kamis adalah
ditariknya, diangkatnya amal-amal kita sepekan sekali, mingguan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah mencintai, menyukai manakala saat amal kita dilaporkan ini kemudian mendapatkan rahmat. Kalau ada kesalahan, kekhilafan dalam seminggu, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa-puasa kita. Inilah jamaah sekalian, sedangkan puasa itu sendiri secara umum hadis Rasul menyebutkan as-shaumu junnatun, puasa adalah perisai. As-shaumu wijaun, puasa adalah obat, di mana kita sedang menata diri, menata hati kita itu dengan puasa itu. Maka puasa inilah jamaah sekalian yang disebutkan di dalam hadis as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa pahalanya tidak bisa dikalkulasi berapa jumlahnya, karena yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sumber keikhlasan secara murni, ikhlasan mukhlison, adalah puasa yang kita lakukan. Maka dengan puasa inilah jamaah sekalian, Allah juga menjamin doa bagi orang yang berpuasa insyaallah mustajabah dan mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir sunnah yaumiyah, amaliyah sehari-hari Rasulullah yang hendaknya kita amalkan. Yang ketujuh yaitu jangan tinggalkan berinfak dan sedekah. Rasulullah banyak sekali hadis yang menyebutkan fadilahnya sedekah. Antara lain yang sangat populer ya jemaah, as-sedekah tadfa'ul bala. Penolak bala adalah sedekah. Kemudian ada juga satu hadis yang menyebutkan bahwa setiap pagi Allah turunkan 2 malaikat. Yang pertama berdoa, Allahumma gantikan ya Allah gantikan orang yang berinfak ini ya sebagai ganti yang terbaik. Allahumma ati munfiqan khalafa, berikanlah orang yang hari ini bersedekah dengan ganti yang lebih baik. Sebaliknya yang kedua berdoa, Allahumma amsik ya, orang yang tidak mau bersedekah ya, silahkan harta bendanya atau keberkahannya ditahan, tidak mendapatkan keberkahan di dalam sehari itu. Sekecil apapun jamaah sekalian, usahakan kita berinfak dan bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, karena dengan sedekah kita itulah yang akan menyelamatkan kita dan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah bersabda, la yanqusu malun bisadaqah bal yazdad, sampai diulang 3 kali. Tidak akan pernah berkurang harta benda kita dengan sedekah, bahkan akan bertambah dan bertambah. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka setiap pagi Rasulullah bersabda ya, yang harus kita ingat, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umat saya di waktu paginya. Di waktu pagi banyak keberkahan-keberkahan kita lakukan dengan cara bersedekah, kita lakukan dengan cara memplanning seharian itu untuk kemudian kita bertilawah, kita bersalat duha, kemudian kita bersenin kemis, berwudu, dan pada malamnya kita jangan lupakan bertahajud, bertaqarrub ilallah. Insyaallah Allah akan membukakan pintu keberkahan buat kita, pintu keberkahan buat keluarga kita, bahagia dunia dan akhirat kita. Dan kita bergegas untuk meraih ampunan dan surganya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, di mana surga disediakan untuk orang-orang bertakwa. Dan ciri khas orang yang bertakwa dalam ayat ini adalah di antaranya bersumbangsih di dalam segala kebaikan, dalam konteks segala aspek kehidupan, dalam perbuatan, perkataan, bahkan di dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, agar menimbulkan pesona kaum muslimin yang insyaallah membawa rahmatan lil alamin, dan insyaallah mendapat rahmat serta karunia barakah dari Allah Rabbul Alamin, barakah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hammilna bil afiyati was salamah wa haqqibna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah wa aslih baina umurina rabbana innaka sami'ud du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, para sesepuh leluhur kami, kaum muslimin dan muslimat di antara kami. Ya Allah, berikan hidup yang sekali dan singkat ini ya Allah, hidup yang barakah dengan rizki yang bisa kami gunakan untuk bekal ibadah istiqamah. Ya Allah, jadikan hidup ini hidup yang penuh dengan ridha-Mu ya Allah, dan mencintai Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau, dan benar-benar jadikan kami ya Allah umat beliau, rahmati dan sayangi umat beliau ya Allah, ridhai umat Muhammad ya Allah, dan berikan syafaat atas nama Nabi Muhammad ya Allah, sehingga bahagia dunia sampai hari kiamat nantinya ya Allah. Ya Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma dfa' 'anna al balaa'a wal ghalaa'a wal wabaa'a wasyada'ida wal mihan wa jami'al amrad wal fitani ma zahara minha wa ma batan fi baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wa sa'ira biladil muslimin wa 'izzal Islam wal muslimin wa ansur juyushal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana, khususan jamaah salat Jumat Masjid At-Taqwa, min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran wa ahli sunnah wa ahli sihah wal afiyah wa ahli rizqi halalan tayyiban mubarakah wa ahli ziyaratil Makkah wal Madinah wa ahli ziyarati maqami Rasulillah wa ahli istiqamah wa ahli husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.